saudara katakan, aku sudah masuk di tahun yang baru. Tetapi ada tekanan-tekanan yang kuat, yang masih mendorong kita, yang masih mengintimidasi kita. Mungkin sampai hari ini saudara. Mungkin masalah hutang saudara. Oh masih gencar, kita diserang saudara. Terus kita dikejar. Apalagi Mesir yang sedang mengejar kita saudara. Apalagi mungkin rasa takut dan trauma. Ayo, ada berapa banyak saudara yang jujur masuk di tahun yang baru, tetapi trauma luka masa lalu itu terus membayangi hidup kita saudara. Oh bagaimana tahun 2026 kalau nanti terjadi lagi? Bagaimana nanti kalau diulang lagi saudara? Masih ada ketakutan-ketakutan yang membayangi kita. Meskipun kita sudah berada di tahun 2026. Itu yang dikatakan Mesir yang terus mengejar. Mesir yang tidak membiarkan kita saudara berjalan di dalam hal yang baru. Sesuatu yang baru, keajaiban yang baru. Terus saudara menekan, memberikan intimidasi. Apalagi rasa takut dan trauma terus membayangi kita. Ada enggak saudara di antara saudara yang masih terus teringat, terbayang-bayang. Bahkan suara-suara tahun 2025 yang mengecewakan saudara, yang menyakitkan itu masih terdengar. Padahal saudara sudah masuk di tahun 2026. Ayo saudara, apalagi penyakit yang belum disembuhkan. Ini juga menjadi tekanan yang kuat. Menjadi Mesir yang terus mengejar kita saudara. Oh mungkin ada satu dakwaan, ada satu tekanan. Enggak mungkin sakitmu sembuh. Bahkan tambah parah. Ada enggak di antara saudara yang mengalami seperti itu? Itu artinya apa? Mesir sedang mengejar saudara. Apalagi dikatakan kegagalan masa lalu. Itu juga masih menghantui. Begitu mau melakukan sesuatu, maka ada tekanan bagi saudara, ada tuduhan, intimidasi. Nanti gagal lagi. Waktu kita upaya saudara, rasanya ada tekanan yang mengejar kita. Oh percuma, kamu nanti akan gagal lagi seperti tahun 2025. Sehingga akhirnya saudara putus asa. Akhirnya saudara tidak lagi bekerja atau berprestasi karena takut gagal. Dan itu terus mengejar kita. Tetapi ada berita baik pada sore hari ini. Bagaimana Tuhan akan meluluh lantakkan setiap hal-hal yang sedang menekan di dalam hidup kita. Sehingga tahun 2026 bukan tahun yang dikejar lagi. Tetapi tahun di mana kita mengalami satu pemulihan yang luar biasa di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allah kita saudara, yang lebih dan lebih lagi. Ada pembebasan sepenuhnya. Ayo coba katakan kepada sebelah saudara, bukan lagi dikejar, bukan lagi ditekan, bukan lagi diintimidasi, bukan lagi ada dalam ketakutan, tetapi Tuhan memberikan satu pembebasan. Tahun pembebasan saudara. Haleluya. Ya, pulihkan kembali sukacita, kegembiraan. Ingat, kita sedang masuk era yang baru. Ada keajaiban yang baru. Ada harapan yang baru. Ada kekuatan yang baru. Ada urapan yang baru. Ada masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita saudara. New journey bangsa Israel. Apa itu perjalanan baru bagi bangsa Israel saudara? Yuk kita akan pelajari lebih lagi. Kalau di babak sebelumnya kita pelajari lagi saudara. Bagaimana laut itu dibelah. Artinya apa saudara? Yaitu laut kemudian dibelah, ada jalannya. Sehingga bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Ya, dari air kemudian menjadi kering saudara. Tetapi babak yang berikutnya ada cara yang baru. Bukan lagi laut dibelah saudara. Tetapi justru gurun atau padang belantara akan dibuat sungai saudara. Ini satu hal yang terbalik. Kalau awalnya laut dibelah. Tetapi saat ini justru padang gurun. Tanah yang kering, tanah yang tandus dibanjiri dengan air saudara. Ini satu perjalanan yang baru, penuh dengan keajaiban. Hari ini sama saudara. Mungkin saat ini sedang menghadapi satu tanah yang kering, padang yang gersang. Ingat cara Tuhan.
akan membanjiri hidupmu. Yaitu banjir mujizat, banjir berkat, banjir pertolongan Tuhan. Meskipun kita sedang ada di dalam kekeringan, tapi ada cara Tuhan yang luar biasa akan membanjiri dengan keajaiban demi keajaiban di perjalanan kita yang baru. Saudara, yang setuju katakan amin. Yang percaya aminnya 3 kali, saudara. Luar biasa. Sangat antusias, saudara. Ya, meskipun ada hamparan tanah yang kering, kering dalam kesehatan, kering dalam ekonomi, kering dalam keuangan, kering di dalam apa, saudara? Mungkin juga dalam rumah tangga, keharmonisan segala sesuatunya. Saya percaya dengan cara yang baru Tuhan akan membanjiri, yaitu dengan air, dengan berkat, dengan mujizat, dengan keajaiban demi keajaiban. Amin, saudara. Yuk kita akan belajar bagaimana mengeringkan laut dan membanjiri gurun. Kira-kira menurut saudara gimana, saudara? Saya katakan keduanya sama-sama ajaib. Katakan keduanya sama-sama ajaib. Tidak lebih hebat dari satu dengan yang lain. Membelah laut, apa, saudara? Dahsyat. Demikian juga membanjiri gurun, apa? Dahsyat. Sama-sama dahsyat. Tapi hari ini kita mau belajar apanya, saudara? Caranya yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu membuat jalan. Tujuannya sama, yaitu menyelamatkan bangsa Israel. Tapi caranya berbeda. Hari ini Tuhan juga akan tunjukkan di dalam hidup kita, saudara. Kita nggak usah bingung dengan bagaimana caranya. Yang penting siapa yang mengerjakan itu atas kehidupan kita, saudara. Keajaiban daripada Tuhan. Caranya boleh berbeda, tetapi ada satu tujuan. Pemulihan terjadi. Oh, keuangan kita akan dipulihkan, keluarga kita akan dipulihkan. Yang rusak, yang hancur, Tuhan akan pulihkan kembali, saudara. Itu maksudnya. Bagaimana cara Tuhan bekerja yang baru, yang tidak terduga dari yang lalu, kemudian yang baru ini, saudara. Saya akan memberikan satu ilustrasi supaya kita bisa lebih jelas, saudara. Ada satu ketika seorang taman, ya, bapak taman, saudara, ya. Orang yang merawat taman, dia sangat passion sekali, dia mencintai akan pekerjaannya. Maka satu ketika datanglah seorang anak kecil yang datang dan mengatakan apa? Om, kira-kira ya lebih mudah mana atau lebih sulit mana? Merawat taman pada saat musim hujan atau dengan musim kemarau? Kira-kira gampang mana? Atau tingkat kesulitannya seperti apa? Kira-kira jawabnya seperti apa, saudara? Halo, jawabnya gimana? Ya, sulit mana? Untuk merawat di musim kemarau atau sulit merawat pada musim hujan? Ayo, saya mau tanya. Oh, sama, saudara, ya. Sama, tidak ada bedanya. Cuma caranya yang berbeda. Ya, sama semua, saudara. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang mudah. Cuma caranya. Kalau musim kemarau, ya terus dibanjiri dengan air supaya tetap seger, saudara. Tetapi pada masa penghujan, maka dicari satu perlindungan supaya air itu tidak menggenangi tanaman ini. Jadi intinya sama, bagaimana merawat taman itu menjadi lebih indah, saudara. Demikian juga saudara dan saya, ada banyak cara bagaimana menyelesaikan keluarga, bagaimana menyelesaikan masalah di dalam keuangan kita, dalam pekerjaan kita, ataupun dalam pelayanan kita, saudara. Ada kesulitan-kesulitan, caranya boleh beda, tetapi dengan satu tujuan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita, pemulihan dan menyelamatkan, membuat kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara, ya. Caranya boleh berbeda, ya, tetapi tujuannya tetap sama. Untuk keindahan bagi hidup kita. Relakan bagaimana cara Tuhan bekerja, ya. Hargai bagaimana Tuhan bekerja. Tidak monoton, saudara, ya. Diulang lagi, tetapi dengan cara yang berbeda, luar biasa. Yuk kita akan belajar lagi, saudara. Mujizat membuat jalan di laut, sungai di gurun. Kira-kira gimana, saudara? Wah, tadi sama-sama dahsyatnya. Sekarang yang berikutnya kita akan belajar menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa
di atas segala medan, saudara. Ada amin. Bagaimana Tuhan membelah laut, dahsyat. Bagaimana Tuhan membuat gurun untuk menjadi sungai, itu dahsyat, saudara. Artinya Tuhan bisa handle semuanya. Tuhan bisa berkuasa atas seluruh kehidupan kita, saudara. Jadi kalau Tuhan membenahi kita, kalau Tuhan menolong kita, kalau Tuhan memulihkan kita, bukan hanya satu bagian, per bagian, tetapi secara total Tuhan akan pulihkan, saudara. Bukan hanya satu bagian, tetapi seluruh aspek kehidupan kita Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan memperbarui, bahkan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, saudara. Apapun medan kehidupan kita, ingat bagaimana Tuhan bisa membelah laut. Bagaimana Tuhan bisa membuat sungai di gurun. Ingat, saudara, Tuhan bisa handle semuanya. Tuhan bisa selesaikan semuanya. Tuhan bisa atasi semuanya. Atas semua musim kehidupan kita, Tuhan bisa atasi, saudara. Baik musim kering ataupun musim penghujan, Tuhan bisa atasi setiap masalah dalam hidup kita. Apapun, saudara, tantangan-tantangan saat ini yang sedang menghadang saudara, Tuhan bisa atasi semuanya. Ingat dengan baik bagaimana Allah bisa membelah laut, tetapi bagaimana Allah juga bisa membuat sungai di padang belantara. Itulah Tuhan kita, saudara, sang pembuat mujizat. Sejak hari ini jangan sampai kita ragu, saudara, untuk masuk di tahun yang baru ini. Wah, kita masih bimbang, tetapi dengan mantap langkah kita, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk masuk di perjalanan yang baru, yang penuh dengan keajaiban demi keajaiban. Mantap, saudara, ada keajaiban yang Tuhan sedang sediakan bagi hidup kita. Amin. Yuk katakan lagi kepada sebelah saudara, ayo mantap masuk di tahun yang baru, ya. Ayo masuk di dalam keindahan, masuk di dalam kemuliaan, dan masuk di dalam keajaiban. Sekarang yang berikutnya, saudara, ada beberapa mujizat, yaitu sungai di padang belantara dalam perjalanan bangsa Israel. Artinya apa, saudara? Pada saat bangsa Israel berjalan dengan Tuhan, ya, perjalanan yang baru, ketika mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, dia memiliki new journey, ada perjalanan baru bersama dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti membebaskan dari hambatan. Lah ini, saudara, perjalanan yang baru justru dikatakan bangsa Israel tidak lepas dari namanya kekeringan. Bangsa Israel tidak lepas dari namanya apa, saudara? Kehausan. Bahkan Tuhan seringkali menuntun di tempat-tempat yang tidak ada air. Oh, saudara, ya, justru Tuhan menuntun bangsa Israel di tempat-tempat yang tidak ada airnya, saudara. Tidak ada untuk bisa diminumnya. Ada di dalam kehausan, ada di dalam kekeringan. Coba kita akan belajar, saudara. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari pada sore hari ini. Yaitu yang pertama, saudara, ketaatan Musa di Rafidim. Nah, apa, saudara? Ketaatan Musa di Rafidim. Artinya apa? Justru di dalam ketaatan Musa di masa-masa kekeringan mengalami satu mujizat, mengalami satu keajaiban. Justru di tanah kering Tuhan menunjukkan keajaibannya. Ini Bapak Ibu, seringkali kita salah di dalam berpikir. Namanya taat kok menghadapi kekeringan, saudara. Nah, ini coba kita akan belajar dulu, ya. Seringkali kan aku sudah taat, aku sudah melakukan seperti ini, aku sudah ibadah, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah memberikan persembahan. Tetapi rasanya kita mentok-mentok, saudara, ya. Rasanya tadi seperti bangsa Israel mengalami jalan tanah padang gurun yang terbentang di hadapan kita. Coba kita akan pelajari dari kisah bangsa Israel. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama dikatakan apa, saudara? Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Jadi itu ada perjalanan yang panjang, saudara. Tetapi dalam perjalanannya mereka melakukan sesuai dengan titah Tuhan. Jadi terus ada dalam arahan Tuhan. Dikatakan, ya, di dalam titah Tuhan, di dalam arahan Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan. Jadi mereka berjalan tidak kehendaknya sendiri, tetapi berdasarkan dengan tuntunan Tuhan. Saudara, tanggapi dulu. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air.
Tuhan membawa di kota Rafidim. Bagaimana kondisi keadaannya saudara? Wah, banyak mata airnya. Oh, satu tempat yang menyenangkan. Wah, satu tempat yang nyaman. Ada banyak mungkin air terjunnya gitu saudara. Pada saat Allah memimpin bangsa Israel, yang dikatakan satu tempat yang bernama Rafidim, dikatakan apa saudara? Tidak ada air untuk diminumnya. Nah ini saudara, taat loh saudara. Tetapi menghadapi satu benturan, taat saudara. Tetapi tidak lepas dari namanya hambatan. Mengapa saudara? Karena justru di dalam kekeringan bukan berarti Tuhan tidak berkarya. Tetapi di dalam kekeringan Tuhan ingin menunjukkan bagaimana dahsyatnya Tuhan. Justru di dalam kekeringan Tuhan ingin menunjukkan kuasa, kemuliaan, mujizat dan keajaibannya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Amin. Ya, hari ini mungkin ada banyak pertanyaan. Aku sudah taat sesuai dengan perintah Tuhan, tetapi harus menghadapi kekeringan. Ada di padang gurun. Sekali lagi saudara, Tuhan punya rencana. Justru di masa-masa kekeringanmu, Tuhan akan menyatakan keajaibannya. Justru di masa-masa kekeringan, Tuhan akan memunculkan, mendemonstrasikan kuasanya, kemuliaannya nyata atas setiap kita saudara. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Supaya dibenahi mindset kita saudara. Ayo, mungkin hari-hari ini saudara sedang ada di tempat namanya Rafidim saudara. Satu tempat yang kering. Tadi dikatakan tidak ada airnya saudara. Ini juga bisa menggambarkan apa? Mungkin satu saat saudara diutus kerja. Oh, sesuai konfirmasi saudara sudah berdoa. Dan Tuhan sudah bukakan jalan. Oh, rasanya Tuhan sudah menempatkan saudara di salah satu perusahaan. Tetapi apa yang saudara alami? Mungkin saat-saat ini saudara mengatakan aku sesuai dengan apa yang menjadi instruksi Tuhan. Aku taat. Tetapi apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapanku. Ada enggak Bapak Ibu yang mengalami seperti itu sudah? Oh, rasanya Tuhan tempatkan justru di tempat yang kering. Di mana Tuhan tempatkan yang bernama Rafidim saudara. Oh, tidak ada air untuk diminum. Ini ya, coba saudara nangkep dulu. Tuhan juga gerakan saudara mungkin masuk di satu pelayanan. Saat ini mungkin saudara ada di pelayanan doa, di pelayanan asyir, di pelayanan ibadah apapun saudara. Tapi rasa-rasanya saat ini kok enggak cocok ya. Seperti apa yang ku mau kok enggak cocok. Aku kok enggak ngalami sesuatu, justru terjadi konflik dan lain sebagainya. Aku lakukan dengan taat, aku lakukan dengan titah Tuhan. Saudara mungkin mengatakan seperti itu. Tetapi rasanya saudara ada di Rafidim, yaitu tempat yang kering. Hari ini pesan Tuhan saudara, ketika engkau ada di situasi seperti itu, bukan berarti Tuhan tidak ada saudara. Tetapi Tuhan sedang menyiapkan satu keajaiban yang lebih dahsyat justru saat kita ada di masa-masa kekeringan. Ada mujizat demi mujizat, ada keajaiban demi keajaiban yang Tuhan siapkan bagi hidup kita. Beri tepuk tangan bagi Allah kita saudara ya. Makanya kalau saat ini kita sedang ada di tempat yang kering, rasanya sulit masuk di tahun baru. Katanya segala sesuatunya baru, tetapi justru yang kita hadapi kok sulit. Semuanya serba sulit saudara. Hari ini saya ingin katakan, jangan buru-buru. Saudara panik dan bersungut-sungut. Bahkan ambil satu kesimpulan. Oh, aku sedang salah jalan. Ah, ini saudara. Seringkali seperti itu. Begitu kita mentok, kita langsung ngomong salah jalan. Begitu kita ada di hamparan tanah yang kering, semua serba gersang, semua sedang apa saudara? Kesulitan, tantangannya banyak. Langsung kita menyimpulkan salah jalan. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan di tempat saudara, di kesulitan yang saudara hadapi, Tuhan ingin menyatakan keajaibannya. Ada amin saudara. Apapun saat ini saudara sedang ditempatkan, Tuhan sedang siapkan keajaiban-keajaiban yang baru. Justru ini saatnya engkau dibawa di dalam perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Yuk kita akan lanjutkan lagi saudara. Di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-6.
Apa yang dilakukan oleh Musa, saudara? Yuk kita baca dulu ya. Maka aku berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Saudara perhatikan, ini yang menguatkan. Ketika ada masalah, Tuhan tidak jauh. Tetapi Tuhan berdiri di sana. Tuhan ada bersama dengan kita. Ada berapa banyak orang menganggap ketika ada masalah, rasanya ditinggalkan Tuhan. Tetapi hari ini kita baca firman Tuhan. Saat menghadapi masalah, aku akan berdiri di sana. Amin. Tuhan akan berdiri di depan kita. Tuhan yang akan menyelesaikan setiap permasalahan kita. Makanya jangan takut untuk memasuki satu perjalanan yang baru. Ada keajaiban-keajaiban baru yang Tuhan sudah siap.